Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Di video kali ini aku akan compare dan juga ngebandingin kedua HP ini, yaitu Infinix Note 50 versus Redmi Note 14. Ya, kedua HP ini memiliki harga yang mirip-mirip ya, di 2 jutaan. Jadi buat kalian yang masih bingung mending beli Infinix Note 50 atau Redmi Note 14, kalian tonton video ini sampai habis. Oke, yang pertama kita bandingkan terlebih dahulu dari segi harganya. Nah, di sini aku berpatokan di harga resmi official store-nya. Untuk Infinix Note 50 ini cuma ada satu varian ya, 8/25 GB. Harganya itu sekarang di angka 2,8 kembali 1000 ya. Sementara di Redmi Note 14 ini untuk varian 8/256 juga ini harganya di 2,6 kembali 1000 ya. Jadi lebih mahal 200.000 di Infinix Note 50. Tapi di Redmi itu ada yang versi 8/128 harganya lebih murah di 2,4 kembali 1000. Jadi perbedaan harganya pasti official store-nya itu sekitaran 200.000 lebih mahal di Infinix ya. Tapi ya ini di luar diskon ya guys ya. Kalau diskonnya lebih murah di Infinix Note 50 ya itu di luar harga resminya guys. Oke, selanjutnya untuk di bagian desain dan juga build quality-nya. Nah, untuk desainnya sih menurut aku pribadi di sini di Redmi memang lebih simple guys ya. Untuk desainnya lebih simple aja gitu ya. Tapi kalau suruh pilih, aku sih lebih pilih di Infinix guys ya, karena desainnya itu lebih mewah, lebih elegan guys, apalagi dari segi warnanya, finishingnya, apalagi frame-nya ini karena udah pakai frame metal, ini berasa lebih mewah aja untuk dilihat ya di Infinix. Ya walaupun desain kameranya ini agak aneh kalau di Infinix guys ya, tapi ya ini untuk masalah desain kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Kemudian untuk build quality-nya, untuk bagian backdoor-nya ini jelas lebih solid di Infinix guys. Tapi aku kurang tahu nih ini di Infinix pakai kaca atau plastik. Tapi kalau di Redmi ini jelas pakai plastik ya, ini berasa. Kalau di Infinix itu berasa kaca tapi belum tentu kaca gitu loh. Jadi ini aku masih bingung pakai kaca atau pakai plastik, soalnya nggak ditulis di Infinix-nya guys ya. Tapi yang penting ini untuk frame-nya ini berbeda guys. Di Infinix ini pakai metal, untuk frame-nya aluminium gitu ya. Kalau di Redmi ini masih pakai plastik guys ya. Jadi jauh banget lebih premium, lebih solid di Infinix guys ya. Untuk overall build quality-nya ini jelas banget ya, jauh lebih solid, lebih mewah, lebih elegan di Infinix daripada di Redmi guys. Kemudian dari segi layarnya, nah untuk ukurannya di Infinix itu di 6,78 inci, sementara di Redmi ini di 6,67 inci. Untuk panelnya sama-sama menggunakan panel AMOLED ya, resolusinya juga sama di Full HD+, tapi beda di di refresh rate layarnya. Di Infinix ini bisa tembus sampai 144 Hz, sementara di Redmi ini cuma di 120 Hz aja ya. Tapi ya di 144 Hz di Infinix ini cuma nyala pas di pengaturan aja guys. Kalau di home screen itu masih di 120 Hz cuy. Kemudian untuk brightness-nya juga sama ya di 1200 nits ya, tapi untuk maksimal brightness-nya di Infinix cuma di 1300 nits, sementara di Redmi itu bisa tembus sampai 1800 nits ya. Kemudian untuk perlindungan kacanya juga lebih unggul di Redmi ya, karena udah menggunakan Corning Gorilla Glass 5, jadi lebih tahan. Kalau di Infinix ini nggak ada info guys pakai Gorilla Glass atau tidak guys ya, jadi ya ini nggak ada info untuk ketahanan layarnya. Nah, dari segi kualitas layarnya sih kedua HP ini udah sama-sama bagus ya. Untuk warnanya ini mirip-mirip aja, detailnya juga sama-sama oke karena sama-sama Full HD+ ya. Untuk nonton ataupun untuk sosial media, kedua HP ini udah sama-sama menyenangkan untuk masalah layarnya. Dan untuk kecerahan layarnya juga di bawah sinar matahari ini nggak terlalu beda jauh ya untuk kecerahan layarnya. Tapi di sini untuk masalah bezelnya ini jauh banget lebih tipis di Infinix guys. Bisa kalian lihat di bagian atas, di bagian bawah ini jauh banget lebih tipis di Infinix guys. Nah, ini kalian lihat, di Infinix lebih mewah, lebih lega layarnya, lebih tipis bezelnya. Tuh ya, di bagian bawah kelihatan banget. Di Redmi itu berasa tebal kalau dibandingkan dengan Infinix cuy. Ya, jadi kalau kalian pengen layar yang lebih mewah, lebih tipis bezelnya, Infinix pilihannya. Kemudian untuk responsivitas layarnya sih ini aman ya, kedua HP ini sama-sama oke, sama-sama responsif, gak ada delay. Untuk haptic feedbacknya sama-sama kurang sih, sama-sama getar yang kasar gitu. Untuk touch sampling rate layarnya ini sedikit lebih tinggi di Redmi, dan untuk multi touch-nya juga ini sama-sama di 10 sentuhan. Kemudian untuk di bagian speakernya, kedua HP ini sama-sama stereo speaker ya di bagian bawah dan juga di bagian atas. Tapi di Infinix itu udah dituning pakai JBL, sementara di Redmi itu enggak. Dan untuk kualitas suaranya menurut aku pribadi di sini udah sama-sama bagus ya di kedua HP ini. Cuma di telinga aku agak sedikit lebih bagus di Infinix, tapi perbedaannya itu enggak terlalu signifikan ya. Kalian dengerin dan nilai aja sendiri di sini.
Oke, kita lanjut untuk di bagian kameranya guys. Nah, untuk kameranya di Infinix ini beresolusi 50 megapiksel dengan OIS dan dua lainnya cuma kamera gaming aja, jadi nggak ada kamera ultrawide-nya. Sementara di Redmi ini 108 megapiksel tapi nggak ada OIS-nya, dan dua lainnya juga sama-sama kamera gaming, jadi sama-sama nggak ada kamera ultrawide-nya. Untuk kamera depan di Infinix itu di 13 megapiksel dan di Redmi itu di 20 megapiksel. Nah, untuk perekaman videonya di Infinix itu maksimalnya di 2K 30 fps, sementara di Redmi cuma di 1080 di 60 fps aja. Kemudian untuk kamera depan juga sama di Infinix di 2K di 30 fps ya. Tuh bisa di 2K 30 fps, sementara di Redmi cuma 1080 di 30 fps aja. Nah, untuk hasil foto di siang hari di kedua HP ini udah sama-sama bagus, detailnya ini mirip-mirip gak beda jauh, tapi untuk dari segi warnanya ini lebih pekat di Infinix guys ya. Untuk sisanya kalian nilai aja sendiri sesuai selera kalian masing-masing. Untuk kamera depan warnanya lebih bagus di Redmi, tapi untuk dynamic range dan juga detailnya ini lebih oke di Infinix. Kemudian untuk mode malamnya aku rasa sih di sini lebih bagus di Infinix guys ya, warnanya lebih keluar dan juga detailnya ini lebih oke, lebih tajam di Infinix ya. Ya mungkin ini karena adanya OIS di Infinix, jadi gambarnya itu gak gampang blur. Oke, ini dia untuk perekaman video dari Infinix Note 50 versus Redmi Note 14 ya, di resolusi 1080 di 30 fps. Nah, di sini kedua HP ini udah sama-sama stabil sih ya di resolusi ini. Cuma beda dari segi warnanya, warnanya di Redmi lebih warm ya. Jadi kalian coba nilai aja sendiri guys, lebih bagus yang mana. Ini udah sama-sama oke sih, sama-sama stabil untuk di harga 2 jutaan. Dan ini untuk di resolusi 1080 di 60 fps nya guys. Ini lebih smooth di 60 fps. Cuma memang untuk kestabilannya itu nggak stabil di 1080 di 30 fps. Ya, menurut kalian lebih bagus yang mana nih untuk kualitas videonya? Oke, ini dia untuk perekaman video kamera depan dari Infinix Note 50 dan Redmi Note 14 ya, di resolusi 1080 di 30 fps. Nah, di sini untuk perekamannya sama-sama stabil ya di resolusi ini. Cuma di sini di Infinix agak sedikit lebih nge-crop ya untuk gambarnya. Dan warnanya juga agak sedikit berbeda di Redmi, kayak lebih warm untuk warnanya tuh. Bro, kalian lebih suka yang mana nih? Dan nilai aja sendiri cuy. Oke, kemudian untuk dari segi performanya, nah untuk chipsetnya di Infinix ini menggunakan Helio G100 Ultimate ya dengan RAM 8/256 GB, sementara di Redmi ini pakai Helio G99 Ultra dengan RAM di 8/128 GB yang aku pakai ya guys ya. Nah, untuk skor Antutunya di sini aku udah tes, dan untuk skornya di sini mirip-mirip ya, di Infinix itu di 432 ribuan poin, sementara di Redmi itu di 439 ribuan poin. Untuk storage testnya di Infinix itu di 53 ribuan poin, sementara di Redmi itu di 61 ribuan poin ya. Ini udah sama-sama menggunakan UFS kepala 2. Untuk performa sehari-hari menurut aku ini nggak terlalu beda jauh ya, soalnya Helio G99 dan Helio G100 itu sama aja ya untuk masalah performanya. Nah, untuk gaming test di sini aku bakal tes 3 game, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Genshin Impact. Nah, untuk game Mobile Legends di kedua HP ini sama-sama bisa di settingan ultra super ya, jadi bisa di 90 fps. Dan untuk gameplaynya di kedua HP ini udah mirip-mirip aja sih, sama-sama bagus, sama-sama oke. Ya, walaupun kalau ada war di kedua HP ini juga sama-sama ada frame drop gitu ya. Tapi untuk FPS rata-ratanya ini lebih tinggi di Redmi guys ya, di 84 fps, sementara di Infinix cuma di 79,6 fps. Sementara untuk suhunya ini lebih panas di Infinix guys ya, di 43,2 derajat Celcius, sementara di Redmi cuma di 40 derajat Celcius aja. Kemudian untuk game PUBG Mobile di kedua HP ini sama-sama bisa disettingan smooth ultra, jadi mentok di 40 fps aja. Dan untuk gameplaynya jelas di kedua HP ini udah sama-sama oke ya, sama-sama stabil di sekitaran 38-40 fps. Dan untuk giroskopnya juga sama-sama giroskop hardware, jadi nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk suhunya ini masih mirip-mirip ya, di angka 40-an derajat Celcius. Kemudian untuk game Genshin Impact di sini aku setting di settingan lowest di 60 fps, dan untuk gameplaynya di kedua HP ini sama-sama oke ya, sama-sama playable. Cuma untuk rata-rata fps-nya ini agak sedikit lebih tinggi di Redmi di 37 fps, sementara di Infinix itu di 35 fps, ya nggak terlalu beda jauh sih. Dan untuk suhunya juga sedikit aja lebih panas di Infinix di 43,8 derajat Celcius, dan di Redmi itu di angka 42,7 derajat Celcius guys.
Oke, kemudian dari segi baterai dan juga pengecasannya. Nah, untuk baterainya di Infinix itu berkapasitas 5200 mAh ya dengan pengecasan di 45 watt, sementara di Redmi itu di angka 5500 mAh dengan pengecasan di 33 watt. Nah, untuk ketahanan baterainya pas aku pakai di sini jelas ya lebih awet di Redmi guys ya. Ini tembus sampai 10 jam 40 menit untuk SOT-nya, sementara di Infinix di sekitaran 8 jam 54 menit, hampir 9 jam di Infinix ya. Ya memang di Infinix juga ini termasuk yang awet banget, tapi di Redmi ini jauh lebih awet guys ya, sekitar 1 jam 45 menitan lebih awet di Redmi cuy ya. Dan ini untuk penggunaannya dimiripin guys ya, 2 jam main game, kemudian untuk nonton, untuk untuk kamera dan lain-lain itu dimiripin untuk pemakaiannya guys ya. Jadi ini memang jelas lebih awet di Redmi cuy. Sementara untuk pengecasannya dari 2% sampai 100% di Infinix itu cuma butuh waktu sekitar 1 jam 5 menit aja, sementara di Redmi itu butuh waktu sekitar 1 jam 21 menit. Jadi untuk ketahanan baterai ini lebih awet di Redmi, tapi untuk pengecasannya ini lebih cepat di Infinix guys. Oke, kita lanjut dari segi fitur-fiturnya. Nah, di sini yang pertama kita bakal sebutin dulu untuk fitur-fitur yang sama-sama ada di kedua HP ini. Yang pertama itu NFC guys ya, di kedua HP ini sama-sama ada NFC. Kemudian sama-sama ada gyroscope hardware, jadi aman banget. Untuk mikrofonnya juga sama-sama ada 2 mikrofon. Fingerprint sama-sama in display dan sama-sama ada always on display ya, walaupun sama-sama cuma beberapa detik doang. Nah, untuk perbedaan fitur yang pertama itu dari segi IP ratingnya guys ya. Untuk IP ratingnya di sini sedikit lebih tinggi di Infinix ya, di IP64, sementara di Redmi itu di IP54. Dan untuk fitur chargingnya di sini di Infinix lengkap banget guys ya, mulai dari wireless charging di Infinix ada ya, di Redmi itu nggak ada. Kemudian ada bypass charging ya, lumayan banget, di Redmi itu nggak ada. Kemudian ada pengisian daya terbalik ya, jadi bisa ngecas HP lain. Kemudian ada reverse wireless charging juga ya, jadi bisa ngecas HP lain atau TWS gitu menggunakan wireless charging. Jadi ya untuk masalah pengecasannya di Infinix itu jauh lebih lengkap. Tapi di Redmi itu ada lubang jack audio yang enggak dimiliki oleh Infinix, dan juga untuk slot SD cardnya di Redmi masih ada, di Infinix ini udah enggak ada. Kemudian terakhir untuk AI-nya di sini lebih lengkap di Infinix guys ya. Tuh kalian bisa lihat di sini AI-nya lengkap banget, banyak banget untuk AI-nya. Ada penghapus objek juga, sementara di Redmi paling cuma penghapus objek dan juga Gemini gitu ya. Jadi untuk masalah fitur sih ini kembali lagi ke selera kalian masing-masing ya, atau ke kebutuhan kalian masing-masing. Kalian butuh jack audio dan micro SD, kalian ambil Redmi. Tapi kalau kalian butuh wireless charging, AI yang lebih banyak, kemudian IP rating yang lebih tinggi, kalian ambil aja si Infinix. Kemudian untuk di bagian softwarenya di Infinix ini menggunakan XOS versi 15.0.1 dan udah menggunakan Android 15 guys ya. Jadi udah pakai Android 15, sementara di Redmi ini masih Android 14 dan di Xiaomi HyperOS versi 1.0.4 guys. Tapi untuk jaminan update-nya ini lebih tinggi atau lebih lama, jauh lebih lama di Redmi guys ya. Sekitar 4 kali update Android dan 6 tahun security patch. Sementara di Redmi cuma dapetin sekitar 2 kali update software, update Android ya, dan 4 tahun security patch ya. Jadi jelas ya untuk jaminan update di sini lebih panjang di Redmi, walaupun sekarang untuk Androidnya masih di Android 14. Untuk masalah UI-nya sih ini kembali lagi ke selera kalian masing-masing ya. Tapi kalau menurut aku pribadi di sini memang lebih fresh di XOS ya, XOS versi 15 karena udah pakai Android 15 dan ya ini lebih fresh gitu ya untuk tampilannya, lebih baru. Kalau di sini kan masih HyperOS versi 1 ya. Jadi ini masih agak ketinggalan gitu ya. Kalau udah HyperOS 2 sih ini bakal oke juga gitu ya untuk tampilannya. Untuk masalah iklan sih di Redmi pastinya ada ya iklan. Kalau di Infinix aku belum nemu untuk masalah iklan, dan untuk bloatware-nya juga di sini lebih banyak di Redmi guys ya. Tapi tenang aja bisa dihapus-hapusin ya. Jadi ini untuk UI sih ini kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Oke, mungkin itu aja untuk video compare antara Infinix Note 50 versus Redmi Note 14. Nah, untuk kesimpulannya di sini jujur aku bingung sih guys ya, mending beli yang mana. Dan ya jadi ini kembali lagi ke selera dan juga ke kebutuhan kalian masing-masing. Kalau kalian butuh slot untuk micro SD dan jack audio, kalian ambil aja di Redmi. Kemudian baterainya juga lebih awet daripada di Infinix. Ya ini Redmi lebih oke sih guys ya. Sementara kalau kalian pengen desain yang lebih mewah, build quality yang jauh lebih premium, fitur yang cukup oke, ada wireless charging dan juga bypass charging, ada juga AI yang lebih banyak, ya kalian ambil aja Infinix ya. Jadi ini kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Tapi kalau aku pribadi sih aku bakal ambil Infinix sih guys, soalnya ini aku suka banget desain dan juga bezelnya yang pakai metal ini. Wah ini mewah banget, berasa enak banget gitu ya ketika pakai HP ini. Kalau nggak pakai casing itu berasa premium banget. Tapi ya ini kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Terima kasih telah menonton, jumpa lagi di video berikutnya guys.